Assalamualaikum wargi Jabar. Apa kabarnya nih semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sampurasun. Oke, kembali lagi ke podcast Sehati Kami Ada Untuk Indonesia Hebat. Hari ini kita kedatangan tamu Ketua IGRA Kota Bandung dengan Bapak Sutrisno. Betul ya Pak ya? Betul, ya. Anaknya dipanggilnya apa nih Pak? Dipanggilnya biasanya teman-teman itu panggil Pak Tris gitu. Pak Tris. Oke, sekarang kita Pak Tris. panggilnya Pak Tris ya Pak ya. Betul. Pak Tris ini betul sebagai Ketua IGRA Kota Bandung. Boleh dijelasin Pak, IGRA itu apa sih Pak sebetulnya? Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya Pak ya. Betul. IGRA itu apa sih gitu ya Pak ya? Boleh. IGRA itu Ikatan Guru Raudatul Atfal. Itu di bawah Kementerian Agama. Kalau di Diknas itu IGTK, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak. Kalau kami IGRA, Ikatan Guru Raudatul Atfal, sifatnya mitra dengan Kementerian Agama yang bahu-membahu sama-sama berjihad, rombongan guru-guru mujahadah mujahid ngumpul satu titik, yaitu namanya IGRA. Punya visi yang sama, itu namanya Ikatan Guru Raudatul Atfal. Kalau tadi di dinas Ikatan Guru IGTK. Jadi RA dengan TK itu kalau sama Pak? Tingkatannya sama. Kalau kita dan di Kementerian Agama, kalau dari Permendiknasnya itu bahwa yang formal itu TK, RA, organisasinya tadi IGTK, IGRA seperti itu. Okay. Kemudian kami pun punya kan ada tingkatan kepemimpinan. Kalau kami kan PD IGRA Kota Bandung. Ada tingkatan di atas kami, PW IGRA Jawa Barat. Seperti hari ini nih di provinsi. Kemudian ada atas lagi PP pimpinan pusat seperti itu. Itu mungkin jadi dari hierarki sampai atas sampai terbawah PC. Kalau di Bandung itu ada 6 pimpinan cabang kalau di Bandung. Seperti itu. Kalau Raudatul Atfal itu sendiri sama nggak sih Pak dengan PAUD? Kalau itu PAUD itu istilah kalau sekarang itu disebut begini. PAUD ini ada yang formal dan non formal. Kalau gitu, kita kalau yang formal ini kami RATK, tapi yang non formal itu seperti itu PAUD yang di bawah organisasi Himpaudi. Yang mereka itu guru-gurunya itu sekarang itu belum difasilitasi oleh pemerintah. Apa fasilitasinya? Sertifikasi, infasi itu belum. Dan ketentuannya kalau kami ini di RA harus sekarang pendidik itu sudah berdasarkan Undang-Undang Sipdiknas, yaitu harus S1. Yang non S1 itu otomatis disimpatika kalau kami ya. Disimpatika jatuh langsung ke tata usaha, hanya administrasi. Jadi kalau dia ingin jadi guru RA harus formal ya harus S1. Ada klasifikasi tersendirinya ya Pak ya. Itu seperti itu. Oke. Kalau ngomong-ngomong Bapak ini tadi cerita Bapak seorang kepala sekolah juga di RA ya Pak ya. Boleh tahu Pak di RA mana Pak? Saya itu di RA namanya Islahul Ummah. Kalau di sini itu nggak jauh dari Kanwil, Jalan Pajajaran. Makanya cepat sekali ke sini datangnya. Daerah Pajajaran ke sana IP sebelah sinilah seperti itu. Jadi nggak terlalu jauh. Saya dari semenjak pas pendirian RA itu tahun 93. Jadi kalau dihitung sampai sekarang saya itu sudah 30 tahun di RA ini. Jadi ya sudah aktivitasnya RA. Kemudian jihadnya di RA, walaupun hari ini kami punya MI yang memang jadi penyelenggara MI seperti itu. Berarti Bapak udah terbiasa di RA banyak anak-anak gitu ya Pak? Betul. Nah Pak, kalau ngomongin tentang pendidikan anak usia dini itu penting nggak sih Pak? Itu bukan hanya menurut istilahnya pemerintah, menurut agama seperti itu. Karena begini, menurut agama bahwa kita ini harus meninggalkan warisan anak-anak yang terbaik, bukan anak-anak yang lemah. Begitu pula pemerintah. Sekarang saya tahu Dirjen PAUD juga mengembangkan bahwa pendidikan anak usia dini itu diperkuat. Bahkan sekarang PAUD yang non formal pun terus didirikan, termasuk kita yang formal yang sudah ada seperti itu. Karena apa? Kalau melihat kita kan karena kita ini bukan ahli, tetapi yang setiap hari bergelut dengan anak-anak usia dini yang usianya ada di 3 sampai 6 tahun. 3 sampai 6 tahun. Ya, ternyata kenapa para ahli ini menyiapkan istilah begini? Pemerintah menguatkan anggarannya. Pemerintah menyiapkan juga berbagai stakeholdernya untuk anak usia dini.
Kenapa? Menurut penelitian Gimana? sekarang sangat begini, dari 0 sampai 2 tahun itu masa-masa pengasuhan kan. Antara ibu dan anak sampai dilepasnya air ASI ibu. Kemudian dari 2 sampai 7 itu masa pengasuhan. Itu kata para ahli seperti itu. Ini pemerintah menyambut. Kenapa? Masa-masa dari 2 sampai 4 itu adalah masa-masa sedang berkembangnya. Makanya disebut kita kalau para ahli golden age seperti betul. itu. Itu mungkin. Nah, dari hal tersebut pemerintah menyiapkan sistemnya. Bagaimana supaya sumber-sumber kayak begini, kalau bibit ini bagus, kalau dibiarkan hanya wah ini bagus tapi tidak dipelihara, disiapkan, itu tidak akan ada gunanya. Pemerintah menyiapkan itu seperti itu. Justru anak itu harus dipersiapkan sejak sedini mungkin ya Pak Betul, ya. betul. Iya karena mungkin sekarang apalagi lagi rame-ramenya tentang pendidikan karakter betul, gitu kan betul, ya Pak. Betul. Oke Pak. Kalau tantangan di era digital saat ini ya Pak ya. Itu tantangan pendidikan anak usia dini di era digital sekarang itu gimana sih Pak? Apalagi kemarin kan sempat kita COVID lah istilahnya ya Pak ya, pembelajaran lewat online gitu. Sedangkan kan kalau untuk anak usia dini mungkin pasti ada tantangannya tersendiri gitu, beda sama orang besar yang udah paham gitu. Tapi kalau misalkan untuk anak usia dini gimana tuh Pak? Iya, itu betul. Memang jadi konsentrasi kami selaku pelaku ya lapangan era itu mengamati karena seperti begini. Hal yang baru itu bukan berarti tidak ada manfaatnya. Walaupun madaratnya ada seperti itu. Tetapi karena kami sering mengadakan parenting, kemudian pelatihan-pelatihan, tentunya dari kita sebelum masuk ke digital tersebut manfaatnya, kita harus tahu dulu nih anak usia ini apa sih, potensinya apa, kemudian hal-hal yang membuat potensi itu hancur itu harus bagaimana, kan harus tahu juga. Kayak begini, ini bibit bagus, cara pemeliharanya bagaimana, menumbuhkan bagaimana, jangan sampai bibit yang bagus ini hancur. Nah seperti kami guru-guru ini harus paham itu. Kalau tidak paham itu, maka bibit yang bagus itu akan tumbuh dengan maksimal seperti itu. Seperti begini, bibit yang bagus tapi terganggu oleh hama, hancurlah, tidak akan berkembang. Bahasa Sunda nama non kolopetong jadi benar. Unik nggak kolopetong? Nggak tahu ya. Oh, kolopetong. Makanya kami nih praktisi aktivis anak usia dini ini berusaha ingin tahu apa saja nih kira-kira penghambat tadi potensi-potensi tadi. Yang salah satunya seperti ini. Kita pun untuk istilah begini. Kenapa ada parenting? Karena orang tua tidak tahu itu. Caranya jadi, kalau bahasa Sunda jadi kolotet tara diajar. Jadi kolot weh. Uningan jadi kolot. jadi kolot tuh jual jadi kolot, jadi indung, boga budak mun bahasa Sunda. Tidak tahu, tidak ilmunya jadi anak, jadi orang tua tidak ada sekolahnya. Kami selaku pelaku pendidikan harus memberikan penjelasan tentang itu. Makanya ada parenting bekerjasama dengan psikologi untuk mengetahui tadi kendala yang akan muncul seperti begini. Ada misalnya yang membuat hancurnya potensi. Gara kata-kata akan menghancurkan potensi anak. Yang tadinya golden age harus bermuncul kreativitas, percaya diri. Gara-gara satu kata dia, iya teh naon, iya teh naon nih butut. Itu akan menghancur atau teriakan. Itu yang mungkin yang selalu kami gemborkan kepada orang tua itu. Jangan sampai begini, bahasa Sunda mah capek-capek diajarkan di sekolah tapi di bumi dipupuskeun. Iya, betul. Wah, seperti itu. Iya. Makanya orang tua juga sebetulnya harus belajar betul, gitu ya. Harus. Belajar mengenai perkembangan tadi yang masuk anak yang digital tadi. Kalau yang masuk era digital ini, karena mungkin orang tua juga harus dipahamkan. Kalau guru mungkin insya Allah paham. Tapi dikala pulang ke rumah, HP. Kalau tidak ada HP, dia ngadat. Biasanya seperti itu. Seperti itu. Makanya kami selalu mengadakan pendekatan dengan orang tua. Kalau anak sudah kecanduan HP, itu yang problem utama hari ini penanganan anak usia dini itu. Kadang orang tua mungkin ada yang daripada anaknya rewel, pasihan seperti itu. Setrikaan numpuk, kasih. Pasihan. Gitu. Ternyata dari hasil karena kita sering belajar dan ngobrol dengan para ahli seperti itu, bahayanya gadget ternyata banyak sekali. Autis muncul, kemudian kurang konsentrasi, pemarah. Tapi jangan salah,
kata mereka anak usia dini itu kalau dengan hatinya bilang, gadget mah lebih ramah, tara marah-marah, cenanya Oh gitu. lebih indah. Itu adalah hatinya Iya. begitu. Kemudian selalu game itu memberikan hadiah. Jadi kalah antara promosi orang tua dan guru, itu kalah dengan gadget karena indah dan selalu istilahnya imajinasinya banyak itu di gadget. Ya kalah, warna bagus, Iya. daya tarik Visualnya bagus, gitu ya, visual Pak. bagus, enak dan tak marah-marah. Makanya kami kalau ke orang tua, ibu tong eleh ku gadget. Harus senyum selalu, bahasanya harus menjadi topeng pengasuh ker ambek ge bahasa Sundawa, nahan diri ya seperti itu. Itu mungkin itu analisa lapangan kami ya, pengalaman lapangan seperti itu. Akibatnya adalah parenting, bagaimana cara untuk menghilangkan itulah yang membuat potensi anak hilang. Nah, lalu bagaimana dari hal yang buruk tadi, potensi buruk, tapi ada potensi yang hebat. Di mana tuh, Pak? Apa potensi hebatnya? Pertama, gadget itu sudah istilahnya teknologi sudah tidak bisa dihindari, sangat diperlukan. Lalu bagaimana? Berarti kita harus memanfaatkan teknologi tersebut. Kalau saya di sekolah itu dengan gadget tersebut ya, kalau dengan gadget, ibu aya TikTok, aya IG, tong moto wae mameun wae, tong mau nyanyian wae. Ibu silahkan nih pembelajaran. Anak nyanyi tentang misalnya istilahnya Allah Tuhanku, foto kemudian aktifkan, upload di TikTok, upload di IG, pembelajaran, baca surat, baca Anas dengan artinya, ayo upload seperti jangan kalah dengan promo mereka igel-igelan tepugu di TikTok kan seperti itu. Itu mungkin seperti itu. Jadi memanfaatkan tadi perkembangan teknologi bagaimana untuk pembelajaran anak. Itu mungkin tiap sekolah punya strategi masing-masing, tapi mungkin seperti itu. Terus salah satunya anak punya kemampuan itu harus diapresiasi. Itu kalau tidak diapresiasi, maka salah satu namanya baterai cinta dalam anak itu kan hangus. Karena apa? Mah, aku nih bisa surat Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Mama nanti luak liuk nyawa HP. Ku guru mah cenah. Bagus memang HP dianggap itu namanya itu menghancurkan, merendahkan baterai kasih anak. Akhirnya anak tidak percaya diri dan tidak mau diperhatikan mamahnya. Itu mungkin gejala-gejala yang gara-gara hal tersebut bisa mematikan potensi anak yang luar biasa tersebut. Ya Pak, sebetulnya dari tadi obrolan Bapak ini sebetulnya justru sangat membantu saya. Saya kebetulan punya anak usia 3 tahun gitu ya Pak ya. Jadi tahu gitu apa tadi kata Bapak. Ya anak harus selalu dikasih apresiasi, jangan diomelin, nanti malah kalah sama gadget ya Pak ya. Ya makasih Bapak, terima kasih banyak lah Pak, saya jadi dapat ilmunya ini. Oke Pak, sekarang kalau mengenai pendidikan anak usia dini, gimana sih pendekatan agama dalam pendidikan anak usia dini gitu Pak? Kalau karena kita ini RA ya, kalau RA itu ada P5, P2 RA, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dan P2 RA profil pelajar rahmatan lil alamin. Itu perbedaan antara RA dan TK. Ada P2 RA, PPRA seperti itu. Jadi kita kalau Kementerian Agama itu punya kekhasan kalau IKM. Jadi seperti punya hak kekhasan. Lalu bagaimana tadi? Jelas kalau kami di RA itu memang nuansanya agama. Bahkan seperti ini. Kalau di KMI juga sekarang sudah mulai tematik. Tetapi kalau RA itu dari lama itu dari kurikulum dulu K13 sudah menerapkan itu. Karena apa? Misalnya begini. Yang salah satu keberhasilan pendidikan itu menerapkan adab. Adab itu karakter kan seperti itu. Dari ilmu namanya perkembangan. Seperti teteh ini keadaannya happy nih, akan tertular ke saya happy-nya. Karena teteh baik, saya pun jadi enak melihatnya seperti ibu baik akan terlihat seperti itu. Guru RA, guru TK itu harus menerapkan pola seperti itu. Walaupun di rumahnya tadi dalam keadaan seueur padamelan bahasa Sunda masih juga gitu. Pas badai ngurus anak batur tetap ini sudah angkat 2 cm angkat dan siapkan hormon endorfin, hormon bahagianya. Kenapa? Lagi jihad dengan anak. Semenjak kapan? Semenjak masuk kelas siapkan diri menghadapi ini anak hebat. Karena kalau kita tidak hebat, tidak kuat, makanya
hormon kebahagiaannya itu di tingkat lo. Assalamualaikum anak. Jadi harus menyebarkan positive vibes gitu Iya, ya Pak ya. betul. Kalau kita Assalamualaikum, ayo masuk. Langsung anak, kenapa sih ibu? Dari sisi itulah titik kegagalan proses hari itu pembelajaran. Itulah nilai agama yang mungkin salam, sapa, senyum. Iya. Kemudian itu salam sapa itu program agama, program PAI. Jadi programnya itu bukan hanya sebatas istilah retorika dalam RPP ya, kalau kita RPPH kan seperti itu. Bukan, tetapi memang harus diterapkan dari semenjak guru datang ke sekolah menyiapkan sambut salam pagi di gerbang. Assalamualaikum. Walaupun kersedih guru tanya Assalamualaikum. Tapi Allah tang itu nih ada anugerah nanti ada anak malaikat datang. Kan senyum. Coba anak batur menyusahkan. Naon. Seperti tapi ini anak malaikat. Aduh, kenapa? Yang menilai dan yang memberi istilahnya ganjaran siapa? Allah. Mata bismillah ya Allah. Solehkan Abi. Wah, jadi guru RA mata. Itulah pendidikan dari mulai datang saja kita sapa. Assalamualaikum. Kan hadis begitu. Barang siapa yang memberikan salam, apalagi ke anak kecil, dia soleh, kemudian mendoakan kita, malaikat juga akan memudahkan, melancarkan, meluaskan rezeki kita. Itu mungkin hari ini guru-guru RA itu seperti itu, pahalanya besar sekali kalau menurut saya. Itu. Saya kan kadang ngelihat anaknya sekolah gitu ya Pak ya. Ternyata guru-guru RA tuh memang harus super sabar karena kan tiap anak itu karakternya berbeda-beda. Belum kan masih kecil banget ya Pak ya, belum ada yang ngerti, ada yang lemparin apa-apa gitu kan ya Pak ya. Jadi benar-benar harus punya kesabaran ekstra gitu ya Pak ya. Oke, tapi pastinya Pak pendidikan di sekolah itu harus apa ya Pak ya, ibaratnya sejalan dengan pendidikan parenting yang tadi ya Pak ya. Nah, apa sih Pak yang harus dipersiapkan orang tua gitu untuk mendidik anak agar pendidikan sekolah dengan pendidikan rumah itu sejalan gitu Pak? Betul. Karena sepertinya kalau di usia gitu antara orang tua dengan guru sekolah tuh as a team kayaknya harus kayak gitu deh Pak. Betul Teh. Jadi kalau dari sistem pendidikan yang bagus itu tri pendidikan ya, antara sekolah, orang tua dan lingkungan itu harus diperhatikan. Karena apa? Keberhasilan di sekolah itu paling berapa jam? 5 jam. Kalau yang full day sampai jam 5 seperti itu. Dominan itu di rumah. Dan biasanya kita mengadakan istilahnya sekolah yang on selalu sampai dari jam 5 sampai jam 5 berikutnya, dari tidur sampai tidur lagi. Karena apa? Itulah pendidikan. Makanya pendidikan dalam Islam itu tidak mengenal waktu. Harus ada keterikatan. Makanya orang tua tadi. Bagaimana cara orang tua pendampingan? Kami ajak orang tua mendampingi proses pembelajaran ini. Keberhasilan anak RA itu tidak hanya di sekolah. Dan kami pun akan memberikan PR ke orang tua. PR-nya itu begini, Ibu, yang harusnya wajib mendidik itu bukan kami. Waladun solihan itu bukan kami, ini hanya mitra penyolehan, mitra untuk membangun keluarga ibu. Jadi bukan nih top kadinyakeun simpen sina soleh, sina pinter. Makanya kalau orang tua yang tidak ngerti pertanyaan seperti ini pulang, "Nak, tadi seneng apa? Nak, PR-na naon? Geus emam teu acan." Pertanyaannya begitu. Bahkan anak-anak itu ya Bu ya, menurut ahli-ahli psikologi itu dimanapun kapanpun itu selalu menerima sampah psikologi. Gimana tuh Pak maksudnya? Sampah psikologi gini, cercaan, cemoohan, penghargaan yang kurang dari teman atau siapa, itu sampah psikologis yang membuat dia drop dan tidak percaya diri. Itu seperti itu. Makanya kami ke orang tua itu untuk tadi mengikat antara pembelajaran sekolah dengan rumah itu harus nyambung. Kalau misalnya begini, ayo anak-anak sekarang sholat Allahu Akbar, di sekolah mah direkam. Kemudian di rumah, ibu mohon ini ulang nanti ya. Kapan anak mau, kan seperti itu ya. Ayo ajak. Jadi ke anak itu bukan perintah, tapi apa namanya itu teladan. Teladan itu anak ayo wudu, mamahna cicing wae, bapakna cicing wae, ninggal sinetron, moal tiasa tah. Itu teh. Jadi Allahu Akbar, koleset bahasa Sunda mah, ngoleset cuci tangan, kemudian masuk. Anak ayo sama kami terapkan itu konsep pendidikan. Jadi tidak bergantung terhadap hanya sekolah. Itu kerja teamwork yang sama. Untuk mewujud apa? Calon presiden,
calon dokter, calon orang hebat, Iya. pengusaha, ibu lebar tong dikit itu. Kayak Iya. teteh begini nih jadi brosket. Calon dulu mungkin doa mamahnya jadi hebat seperti ini, seperti itu jadi Amin. soleh ini, seperti itu berkat mamahnya tuh yang soleh-solehan seperti itu. Karena sebetulnya anak itu, banyak yang bilang copy paste dari orang tuanya Betul, gitu betul, ya, Pak, betul, ya. Anak betul, tuh kan betul. banyaknya, mencontoh gitu. Betul kan ya, Pak, Betul, ya? betul. Oke, Pak, kalau misalkan tadi, di RA banyak orang tua yang berharap lulus dari RA itu, bisa baca, tulis, dan hitung. Hmm. Sebetulnya gimana sih, Pak, kalau misalkan di RA itu apakah calistung termasuk pengajaran atau justru di RA lebih banyak pengembangan motorik kasar, motorik halus, dan seperti itu gitu, Betul, Pak? betul. Jadi begini, terkadang ada kesimpang siuran informasi atau Nah. kebijakan itu yang menjadi kendala kami Nah. dari dulu semenjak peraturan itu calistung itu tidak boleh Ya. seperti itu. Tetapi calistung yang bagaimana yang tidak boleh? Bukan tidak boleh, tetapi harus paham tadi. Paham apa? Perkembangan, pertumbuhan, tumbuh kembang kalau bahasanya tumbuh kembang. Apa tumbuh kembangnya? Seperti gini, anak itu siapa sih? Makhluk kecil ini siapa? Harus tahu. Yang perkembangannya itu bahasanya begini, ayo nak belajar, itu tidak ada kata belajar. Kalau kata anak, ayo belajar, nggak ada kata belajar, anak kecil itu. Dan dunianya bukan belajar. Belajar buat siapa sih? Pintar buat siapa sih? Itu menurut analisis kepala psikologis. Bukan buat dia, itu untuk nyenangin mamah jeung bapak, nilainya sae. Bahasanya begitu. Tetapi anak itu dunianya apa? Kita harus paham orang tua. Sama kita pun harus paham pendidik. Dunianya itu adalah dunia bermain. Bermain itu ternyata kata ahli psikologi seperti itu ya. Saya baca literatur, ternyata dengan bermain itu mengaktifkan semua potensi. Jadi sehat, tidak obesitas, peredaran dari sehat seperti itu. Kemudian yang membuat dia percaya diri. Ternyata bukan tidak boleh calistungnya, gayanya, caranya, pendekatannya. Itu saja yang kalau drilling langsung, ayo baca. Itu nggak seperti itu. Kalau drillingnya nggak seperti itu. Tetapi pendekatan gaya bermain dengan bernyanyi, kemudian dengan tepuk, kemudian dengan bermain lospat. Lospat itu seperti begini, mengenalkan makna. Kebanyakan hanya mengenalkan U, A, B. Apa U, A, B? Dia nggak tahu. BI apa TIT KUQ S berit. Akhirnya gitu. Dapat memang seperti itu, dia taunya TIT KUQ S karena orang Sunda nya berit gitu kan. Nyahona eta teh berit. Akibatnya apa? Belajar membaca yang tak bermakna. Nah, kami itu, tim kita itu sedang mengembangkan membaca itu yang bermakna dan aktual dengan apa yang pengalaman dia. Makanya kalau pembelajaran IKM itu seperti itu, pembelajaran yang bermakna. Kalau mau belajar membaca tadi dengan bermain atau dengan benda-benda yang ada, misalnya dengan pasir, pengenalan pasir, seret, apa itu? Apa ya? Coba sambil nyanyi i. Jadi bukan apapun atuh. Itu drilling, sangat tidak sesuai dengan tumbuh kembang perkembangan anak. Itu yang yang bukan tidak diperbolehkan, tidak tepat. Cari yang tepat dengan faktor tumbuh kembang anak seperti itu. Oke, Pak, kalau tadi ngobrolin cara-cara yang mengajar anak gitu, cara-cara mengajarkan tumbuh kembangnya. Nah, media pembelajaran apa sih, Pak, yang paling efektif diterapkan di RA gitu? Di RA itu sekarang sedang karena sudah di Kementerian Agama pun sudah disahkan KMA 347 gitu, implementasi kurikulum merdeka itu di Kementerian Agama. Kami pun di RA menerapkan itu. Nah, kurikulum merdeka ini membebaskan cara teknisnya, aturannya, tapi sekolah diberikan kemerdekaan untuk mengembangkan. Tapi dengan patokan-patokan yang ada seperti itu. Tadi kan pertanyaannya bagaimana cara apa tadi? Media pembelajaran. Gitu, ya. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau yang tidak punya anggaran, bagaimana yang terbatas anggaran, tempatnya sempit seperti itu. Nah, kurikulum merdeka ini memberi potensi yang luar biasa, mengembangkan potensi guru untuk mengembangkan alat pembelajarannya.
Bukan harus beri dan bagaimana namanya lospat menyiapkan barang-barang bekas yang ada di sekitar. Misalnya di sekitarnya ada daun, pakai daun. Di sekitarnya ada botol-botol bekas, pakai botol-botol bekas seperti itu. Jadi pembelajaran itu tidak tergantung dengan alat peraga yang harus beli selalu. Makanya ada alasan sekarang, aduh, datu ayo anggaran, tu ayo bantuan. Tidak ada alasan sekarang, gunakan barang yang ada di sekolah. Bahkan sobekan-sobekan kertas bisa menjadi media pembelajaran. Tetapi sebelum memulai pembelajaran tersebut, guru pun harus merencanakan. Jangan ayo nak misalnya hanya datang mikir, tidak, harus direncanakan planningnya seperti itu. Seperti ini, kita kan ada buku ini. Misalnya Miracle of Al-Quran, keajaibannya seperti ini. Ini bahasa bukan ayo dengar, enggak seperti itu bahasanya. Ini namanya sumber literasi. Bisa saja dengan literasi seperti yang sudah jadi atau membuat sendiri. Bagaimana membuat sendiri? Misalnya konsep hari ini, misalnya anak mengumpulkan melihat sumber yang ada air. Ayo ada pasir. Bu guru, ayo ini seret pakai padi pasir A, I, R. Tidak disebut dulu. Ayo ikutan. Motoriknya bergerak. Bibirnya juga bergerak. Tangannya ini bergerak. Aur-aur, nggak apa-apa, silakan. Jadi pembelajaran IKM itu itu muncul dari minat. Hasilnya bukan dilihat dari hasil, tetapi dari proses. Jadi bu guru itu konsep pembelajaran IKM itu tidak melihat dari hasil, tapi dari minat, kemudian proses. Dan anak, ini Pak Guru hasilnya seperti ini. Kalau ini kan sudah jadi misalnya ini. Kalau ini udah jadi kan. Tinggal guru, ini apa ya? Anak kan belum bisa baca. Ayo nih mau dengarkan tidak nih? Mau. Ada anak yang tertarik, tergantung guru ini. Pengembangannya. Bahasanya, kalau dengerin ini. Serangga yang penuh manfaatnya mau ngadangukeun. Harus lebih atraktif. Iya, seperti misalnya. Nih, Pak Guru, Bu Guru punya nih. Apa cerita? Apa? Serangga. Apa? Jadi bukan ini hanya sebatas alat peraga yang dia mati tidak berguna, tetapi harus ada interaksi mulut, mata, gerakan. Anak-anak potensi ininya bergerak. Ini juga melihat. Ayo ikutan. Gitu langsung motoriknya juga bergerak seperti itu. Jadi itu dari mulai kognitif, sosial emosinya, kemudian motoriknya, nanti tangannya itu bergerak. Jadi bukan hanya ayo dengarin, itulah RA begitu. Betul Pak. Oke Pak, kalau misalkan kurikulum saat ini, apakah sudah mencakup kebutuhan pendidikan anak usia dini nggak sih Pak? Kalau ngobrolin kurikulum gitu Pak. Kalau memang sih ini langsung ngobrol curhatan kita ya pelaku pendidikan. Pak, aduh kemarin K13 ini langsung saja K13 sekarang IKM-nya kurikulum merdeka. Kalau K13 menurut kami yang sulit itu yang kakak-kakak kami. Kalau kami ini yang RA sudah biasa seperti itu. Apa yang biasanya? Kenapa? Kami biasa seperti itu, praktek lapangan. Project, kalau bahasanya kalau K13 itu bukan project, kalau IKM, kurikulum merdeka itu project disebutnya itu, project. Ada intrakurikuler, ada P5, P2RA. Projectnya seperti ini. Misalnya, anak-anak ini yuk cari ke lapangan, ada daun. Cari daun, dikumpulkan. Setiap anak bawa daun. Diamati. Kemudian amati, ada yang disobek-sobek, ada yang digunting-gunting, ada yang dijejer-jejer. Guru mengintervensi. Apa ini? Lihat coletehan yang dinilai itu seperti itu. Coletehan mereka. Itu yang dievaluasi di namanya itu assessment. Kalau bahasa di assessment. Nih, coletehan apa? Ini ya kok kering ya. Aku dirobek aja nih. Jadi bola-bola digunting-gunting jadi bentuk huruf. Anak 20, anak 15 akan berbeda karena berbasis minat anak. Jadi bu guru begini, beda itu enggak begitu. Iya. Ada anak 20, ada model hasil project 20. Tapi karena projectnya namanya project P5, P2RA itu tidak dalam satu hari kalau dari kurikulum. Kalau dulu kalau K13 satu hari. Tapi kalau kita itu kurikulum merdeka itu projectnya dalam 1 minggu. Hari ini anak-anak belum aku
baru gini aja Pak Guru, begini aja. Enggak, besok dilanjut. Dan nanti endingnya anak mengutarakan, nih ini aku daun ini buat jadi kupu-kupu. Tapi diutarakan, itulah keberhasilan. Dan itulah orang-orang yang hebat itu begitu. Bisa apa yang diamati, kemudian diprojekkan, dia bisa mengutarakan. Nih, itulah ciri-ciri orang yang punya keberhasilan nantinya. Kalau mau cicingan ku uleun ciri bermasalah anak. Seperti itu. Oke Pak, kalau tadi kita sempat ngobrolin tentang pendidikan karakter nih, cara menanamkan karakter untuk anak-anak usia dini RA itu seperti apa sih Pak? Ya. Nah, kalau nih kebetulan kurikulum Merdeka sudah mengenyaput itu ya, kalau Kementerian Agama itu yang P2RA itu ada 10 karakter. Itu kalaupun dari IHYP juga ada, itu sama hampir 10-9, yang satu lagi itu seperti itu. Tetapi pengalaman kami dari 10-9 tersebut itu kurang bisa diterapkan. Itu pengalaman lapangan ya. Banyak karakter ini mandiri. Wah, nggak akan sebut saya itu satu. Tetapi biasanya sekolah itu hanya menarik 2 atau 3. Target dari misi visi sekolah itu nggak bisa harus mandiri ini banyak 10-nya seperti itu. Enggak, paling 2 mandiri kemudian percaya diri sudah cukup karena agak sulit. Seperti ini aja. Kalau yang mandiri saja, anak itu mandiri dari mulai datang, lupa sepatu sendiri, cuci tangan sendiri, pakai kaos kaki sendiri, cium tangan, kemudian pulang itu sebelum datang kan salam sapa, mau pilih mana, anak mau dipeluk, mau disalam, itu pilihan seperti itu. Itu proses karakter yang sedang dibangun, pembiasaan karakter yang sedang dibangun. Itu dalam para ahli kan begini, proses ini tidak bisa 1 hari 2 hari, tapi pembelajaran itu berulang-ulang. Bukan jadi pinter itu bukan ngadadak, hebat itu bukan ngadadak, tetapi pengalaman. Itu kalau anak usia ini pengalaman yang berbekas dalam hati. Makanya ada pengalaman yang jelek pasti akan berbekas dalam. Itulah yang disebut tadi sampah psikologis yang berbekas. Meni awon bahasa salah mun kitu mah sayanya meni goreng ieu teh tulisan teh ciga. Wah, itu sampah psikologis di sini dan tidak akan muncul tidak percaya diri. Itu gara-gara kata-kata itu. Itu. Jadi kita juga sebagai orang tua sebisa mungkin harus menjaga ucapan. Betul, gitu ya Pak ya, itu akan berdampak buruk gitu ke anak. Betul, kalau apa yang kita utarakan jelek gitu, anak jadi nggak pede dan betul, segala macamnya ya Pak ya. Ya. Oke Pak, kalau ngomongin tentang strategi pembelajaran apa sih yang diterapkan Bapak saat Bapak mengajar siswa pendidikan usia dini gitu ya Pak ya? Strateginya apa nih Pak? Begini teh, kalau kampanye branding sekolah saya lah, ini branding sekolah saya nih. Kalau branding sekolah saya ini dalam spanduknya atau di media sosialnya, kami akan misalnya begini, misalnya metode kalau bacaan Qur'annya Tami Otaka yang menggunakan otak kiri otak kanan. Jadi hafalnya Alhamdulillah, jadi pakai tangan otak kiri otak kanan. Tapi beberapa kajian ternyata dianalisa kurang nerap. Itu beberapa strategi pembelajaran. Tetapi kalau misalnya tidak bisa diterapkan, kita rubah. Kemudian seperti begini lagi. Strategi begini, yang nerap itu, mohon maaf nerap ya bahasa Sunda, menerap. Jadi begini, ke orang tua, Bu, kita akan mengangkat namanya tuh talent anak. Anak ini punya bakat sama karakter. Makanya sebelum anak masuk ke RA kami itu selalu di asesmen awal. Oh iya, biasanya apa asesmen awalnya? Lihat gaya belajar mereka itu bagaimana sih gaya belajarnya? Yang ada auditory atau yang kinestetik gerak-gerak. Nggak bisa cicing, tidak bisa. Kukumah gogorowokan bahasa Sunda namanya wadai cicing gukurilingan. Kita guru tahu dia kinestetik, gerak wae kan seperti itu. Atau yang auditorial, mendengar kuat dia tajam. Atau visual, kita bisa membedakan seperti itu. Kemudian bakatnya. Bakat ini ada anak-anak yang capetan, pemikir, kalau bahasa seperti itu ya punya karakter masing-masing. Lalu bagaimana? Muncullah kita. Bu, setiap anak itu punya bakat dan karakter yang berbeda. Kita angkat potensi itu. Dengan apa? Yuk talentnya kita angkat. Bukan hanya di broadcast di TV-TV talent anak nyanyi, bukan nyanyi saja. Anak pinter misalnya Bu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, saya ini Ami, sekolah kelas B di RA Islahul Ummah. Direkam, simpen tadi YouTube itu talent anak dan hargai. Kemudian anak paling misalnya anak terrajin, anak terapi, anak yang misalnya apalagi ya terpagi datangnya, yang tersantun ada itu pakai kalau kami pakai ini sertifikat. Itu efeknya akhir semester anak namanya teh. Semua anak punya Bukan tidak paling bawah, tidak ada penilaian atas jadi bawah. Rata gitu ya. Rata dan punya potensi dan itu mengangkat potensi. Buat Waduh, anak pas dia naik ke panggung, anak terapi, bajunya. Dia, jadi bajunya itu acukna teh jeung acukna rapi, anak itu oh ya calon pejabat budak teh. Kemudian bahasanya nih kalem santun, wah iya mah calon kelihatan, tapi ada yang cerewen nyarios wae nya gitu itu. Wah ini bagus jadi pengacara atau dari apa. Pandai bicara, kita pandai sesuai apa yang kita temukan. Itu ternyata efeknya sangat luar biasa. Dia bangga dan bercerita. Saya aduh sama Bu Guru ini aku paling paling rapi bajunya, rambutnya paling pagi. Paling pagi padahal dijajabkeun ku ibuna enjing-enjing. Ibuna paling seperti tapi hal itu pun kita hargai. Itulah mungkin setiap sekolah punya keunggulan masing-masing. Kemudian konsep strategi masing-masing. Nah, tapi tadi keunggulan anak diangkat, kerjasama dengan orang tua dan lingkungan tadi sampah-sampah yang meracuni dia kita coba tutup, bantu dengan orang tua. Nah, selain itu satu lagi yang kita paling itu sering kita kan digembor-gembor stunting ya teh ya. Oh iya betul. Kita seperti itu. Bu, kita adakan juga parenting tentang itu. Jangan sampai gini, stunting di mana-mana, parenting stunting, tapi kita terapkan apa? Dari makanan. Bu, silakan jangan mie selalu. Jangan minum-minuman yang berbotol-botol. Kenapa? Analisa kesehatan seperti ini kita terangkan. Jadi anak pinter, cerdas, badannya letoy, tidak akan jadi pejabat dia. Kita guru-guru era sampai peduli sampai dia nanti jadi pejabat. Biarin saja yang menikmati nanti di luar walaupun kita entos bahasa Sunda mah geus nang karak baeut gitu nya. Sudah kami siapkan, sudah kami tanamkan bibit. Tapi begini ke guru-guru era, jangan berharap tumbuh hari itu berbuah. Konsepnya. Kalau menunggu berbuah enggak akan ajeuna mah katinggal paling mencenge bahasa Sunda sirungan saalit katinggal lama nanti. 15 tahun lagi ciga aki-aki bahasa Sunda namanya ciga aki-aki melaka-lapa ditanyakeun ke budak ngora teh bahasa Sunda we nya ieu salit aki kunaon eta melaka-lapa geus kolot kitu da moal kacanak cenah moal kapanen kalapa teh ih cenah ieu mah jang anak incu tah seperti itu aku titip orang RA itu aku titip nih anak ini untuk memajukan negaraku hebatnya mata saya sebut itu pejuang-pejuang RA mujahid-mujahadah RA. Saya salut pasti dia orang-orang soleh. Makanya doa-doa mungkin nanti akan mengalir dan anak-anak ini menyelamatkan kita dari neraka. Itu konsep sampai dalam sekali kalau RA seperti itu. Masya Allah, luar biasa ternyata banyak dari sharing ini banyak ilmu yang kita dapat gitu ya Pak ya. Apalagi ngedengar tadi cerita-cerita Bapak gitu mengenai seperti tadi ya Pak ya. Untuk mujahid RA gitu ya Pak ya. Yang pastinya jadi inget masa-masa kita kecil jadi flashback nih ke guru kita dulu gitu gitu ya Pak. Terus ya. Aduh ini bager. Gitu. Kita doakan ya Allah. Ternyata sebegitunya mereka sayang sama anak-anak tuh gitu ya Pak ya. Betul. Jadi buat orang tua yang menitipkan anak di sekolahnya gitu di RA, kita juga sebagai guru akan menyayangi mereka sepenuh hati sama seperti gitu ya Pak ya. Betul. Oke Pak, sekarang kita main game. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol, sekarang kita main game boleh ya Pak ya? Boleh. Tapi Bapak harus jawab cepat ya Pak ya? Boleh. Siap Pak? Siap. Oke. Kalau bisa Gampang Pak. Oke, yang pertama Pak, RA atau TK? RA. Belajar di kelas atau di alam terbuka? Alam. Ngajar atau mengasih materi Pak? Ngajar. Kalau ngasih materi lebih suka sambil nyanyi atau sambil main gitu Pak? Main. Oke. Membaca atau menghitung? Baca. Traveling atau shopping? Travel. Motoran atau sepedahan? Sepeda. Musik atau film? Musik saya. Oke, baju casual atau formal? Casual.
Terakhir Pak, ke gunung atau ke pantai? Gunung. Oke. Dijawab dengan cepat. Cepat ya. Itu biasa saya misalnya. Itu keseharian seperti itu. Karakter saya mungkin begitu. Jadi jawabnya cepat Iya, ya, kalau Pak? mikir dulu kelihatan mata kan ke atas. Jadi mikir heula. Bapak, terima kasih banyak Siap, udah siap. nyempetin waktunya ke sini. Nuhun. Alhamdulillah, saya senang banget nih narasumbernya kali ini apa ya, menyentuh aja buat saya gitu karena saya khususnya punya anak usia 3 Betul, tahun betul. juga gitu ya, Iya, Pak ya. iya. Terima kasih banyak Bapak sudah Betul. hadir. Bangga, Semoga bangga. semoga tadi sesuai dengan harapan Bapak, anak-anak yang Bapak asuh itu nantinya akan menjadi bibit-bibit unggul di Betul. Indonesia gitu ya, Pak ya. Betul. Oke, terima kasih banyak. Kita sekarang closing ya, Pak ya. Enggak. Oke, terima kasih banyak untuk semua pendengar dari podcast Sehati Kemenak Jabar. Jangan lupa untuk komen, like, and subscribe YouTube Kemenak Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Iya, alhamdulillah. Aduh, Bapak hatur nuhun. Udah serak-serak. Teh Aldi. Iya.